Pemirsa, Hari Keluarga Nasional Harganas ke-2023 atau yang ke-30 tahun diperingati, ini puncak perayaannya dilakukan di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini sedianya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan ada begitu banyak rangkaian acara, dan hari ini di tanggal 6 Juli 2023 merupakan puncak rangkaian Harganas ke-30 tahun. Lalu seperti apa lebih detail perayaan Hari Keluarga Nasional di Kota Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan? Berikut kami hadirkan Society Harganas ke-30 untuk Anda. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-30 tahun 2023 berlangsung di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 6 Juli 2023. Peringatan ini dihadiri Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Haja Wuri Estu Handayani, Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota dari sejumlah daerah. Peringatan Harganas tahun ini mengambil tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Harganas dibuka oleh pertunjukan tarian Sedulang Setundung berasal dari Kabupaten Banyuasin. Bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan, keluarga jadi aktor penting dalam mengatasi penyebab stunting. Keluarga mesti memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting. Menurut statistik PBB pada tahun 2020, 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 149 juta balita. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,3 juta balita stunting pada tahun 2020 adalah balita Indonesia. Kita memahami konsekuensi dari stunting bukan semata-mata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah di dalam persaingan. Mengutip kalimat UNICEF yang menyatakan anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting, anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula.
Ditambahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dampak penuh dari stunting di masa kecil kemungkinan baru terjadi pada tahun-tahun yang akan datang dan dikhawatirkan sudah terlambat untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita harus melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita. Oleh sebab itu kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita. Bahwa stunting dapat terjadi akibat anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya. Ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan dan sanitasi yang buruk. Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Bagi keluarga yang memiliki anak remaja, agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat, dan patut menjadi keprihatinan kita bersama masih relatif tingginya angka pernikahan anak. Pernikahan anak ini mesti kita hindari karena lebih banyak mudaratnya, bahayanya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting. Ini saya tekankan karena memang masih banyak pernikahan dini, mungkin karena berpendapat oleh agama tidak dilarang. Memang secara umum agama tidak melarang, tetapi perkawinan dini di bawah umur itu membawa kemudaratan, yaitu bahaya, berbagai macam bahaya, termasuk juga stunting. Setiap sesuatu yang membawa bahaya itu dilarang oleh agama. Nabi sendiri mengatakan la darara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Dan itu juga tidak membawa keluarga menjadi keluarga maslahat. Padahal yang kita inginkan keluarga ini adalah keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera, keluarga yang maslahat. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menghindari pernikahan dini buat anak-anak kita. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini, saya titip kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkokoh peranan keluarga dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya, maupun kehidupannya. Kelak mereka akan menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia seperti yang diucapkan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga dilaksanakan pengukuhan Duta Bapak Asuh Stunting diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Bupati Banyuasin Askolani oleh Kepala BKKBN.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan ini mengukuhkan pertama, Saudara Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Yang kedua, Haji Askolani Esha selaku Bupati Banyuasin sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting, karena komitmen dan partisipasi aktif Saudara dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan juga upaya percepatan penurunan stunting. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program keluarga berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR nasional di angka 2,14 sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk. Di bidang kependudukan, Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program keluarga berencana yang selama ini sudah sukses mengantarkan total fertility rate atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak mencapai angka 2,14. Oleh karena itu, ini adalah kesuksesan yang atas dukungan Bapak Wakil Presiden dan seluruh pemerintah daerah dan seluruh mitra. Kami ucapkan terima kasih. Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk untuk mencegah ledakan penduduk dan menekan jumlah kelahiran. Akan tetapi ada tantangan-tantangan penting yang kita hadapi berikutnya, yaitu yang pertama adalah kesenjangan, karena sebagian provinsi rata-rata jumlah anaknya masih cukup besar, akan tetapi sebagian provinsi seperti di DKI, di Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, itu total fertility rate-nya sudah di bawah 2,1. Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peran penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan, karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035. Terkait stunting, Kepala BKKBN menambahkan Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO sehingga masih berkategori darurat stunting. Indonesia mengalami tren penurunan stunting dengan prevalensi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tentu SSGI tahun 2022 dengan angka stunting 21,6%. Oleh karena itu kita harus terus bekerja keras sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Pengarah Percepatan Penurunan Stunting untuk menuju angka 14% di tahun 2024. BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 telah menerjemahkan 5 pilar Starnas dan disempurnakan dengan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin,
surveillance keluarga, dan audit kasus stunting. Selanjutnya, di kegiatan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya kepada para kepala daerah. Satya Lencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Haji Hermanderu, sedangkan Satya Lencana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan 31 kepala daerah lainnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bupati Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Askolani. Bupati Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Iskandar. Bupati Kalawa, Provinsi Sumatera Selatan, Joji Muhammad. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih karena kerja dari kawan-kawan yang bagus, kompak, terstruktur, dan sistematis sehingga bisa menurunkan angka stunting dengan bagus. Keberhasilan Ganjar dalam menekan angka stunting tak lepas dari keberhasilan program yang digagasnya. Karena kerja dari kawan-kawan yang bagus gitu ya, kompak, terstruktur, sistematis, sehingga kita bisa menurunkan angka stunting dengan bagus. Jadi ada program perhatian pada ibu hamil, kita nyebutnya pakai bahasa daerah, nginceng wong meteng. Jateng gayeng nginceng wong meteng itu perhatian pada ibu hamil, memeriksakan sejak awal, terus kemudian memberikan asupan gizi yang baik, ngontrol terus-menerus, dan suaminya juga harus peduli. Sampai kemudian dia lahir, anaknya dikasih ASI eksklusif, dan itu perhatian-perhatian yang perlu dikontrol. Termasuk saya terima kasih karena swasta terlibat, BUMN, BUMD terlibat, kelompok-kelompok masyarakat terlibat, jadi sebenarnya sebuah gotong royong yang cukup bagus. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menyampaikan kebanggaan karena Banyuasin ditunjuk menjadi tuan rumah karena Sumatera Selatan berhasil menurunkan angka stunting terbesar nasional. Keberhasilan didapat dengan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pusat, provinsi, hingga desa. Salah satu adalah apresiasi dari pemerintah pusat kepada Provinsi Sumatera Selatan yang telah berhasil menurunkan angka stunting di daerah ini dari awalnya 24,8% menjadi 18,6%. Jadi ada penurunan yang sangat drastis. Tapi angka ini didapat bukan serta-merta hadir begitu saja, tapi berkat kerjasama dan gotong royong yang luar biasa, dan dalam pembinaan BKKBN Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, juga tentu kekuatan para bupati dan wali kota serta tim penggerak PKK-nya. Satu penghargaan bagi Sumsel, khususnya Kabupaten Banyuasin, dijadikan tuan rumah ini
bukan hanya karena kita terletaknya strategis, tapi karena kita berprestasi. Oke? Bupati Banyuasin Askolani yang juga menerima penganugerahan tanda kehormatan pada puncak Hari Keluarga Nasional ke-30 mengatakan penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin berkat upaya seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat penghargaan dari Bapak Presiden. Tentunya penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin. Berkat doa dan dukungan masyarakat kita bisa bekerja maksimal untuk melayani dan membangun Kabupaten Banyuasin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, dan sebagai tuan rumah tentunya kita hari ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Inilah yang dapat kita persembahkan di Harganas yang ke-30 ini. Mudah-mudahan semua para tamu undangan yang hadir pada hari ini mendapat rasa bahagia dan bangga bisa hadir bersama-sama kami. Sama halnya Wali Kota Palembang Harno Joyo yang juga mendapatkan penganugerahan tanda kehormatan mengatakan penghargaan ini berkat dukungan lapisan seluruh masyarakat Kota Palembang. Kedepannya, mudah-mudahan stunting yang saat ini sudah hampir mencapai target nasional akan tetap diperjuangkan untuk lebih rendah lagi tingkat stuntingnya. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia melalui Wakil Presiden Republik Indonesia terkait Satya Lencana Birakarya. Penghargaan ini sebenarnya bukan kami pribadi, ini adalah berkat dukungan semua lapisan masyarakat Kota Palembang, ya. Dan mudah-mudahan stunting yang saat ini sudah hampir mencapai target nasional tetap akan kita perjuangkan untuk lebih rendah lagi. Di akhir acara diadakan pemberian telur kepada keluarga beresiko stunting dari Wakil Presiden RI dan deklarasi Duta Genre, Duta Paskibraka Pancasila, dan Duta Damai BNPT. Dilanjutkan pemberian bantuan sosial serta peresmian program bedah bagi keluarga berisiko stunting. Ikatan Remaja Indonesia. Kami Remaja Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kami Remaja Indonesia. Siap berkolaborasi dan bergotong royong. Dan kami persilakan berkenan kepada Kepala BKKBN untuk dapat menyerahkan telur kepada perwakilan masyarakat. Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin. Kami persilakan. Pemirsa, baru saja usai acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-30 yang berlangsung di Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan. Kalau tadi boleh mengutip statement dari Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki kemajuan dalam menekan angka stunting dan mengharapkan agar keluarga di Indonesia dapat lebih bahagia. Demikian Society peringatan Hari Keluarga Nasional di Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya Firza Rizky, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.